Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Halo, hai, apa kabar? Ribut Awandi kembali menyapa Anda dalam perjalanan Halo Kota Batik untuk edisi Selasa 11 Maret 2025. Di kesempatan kali ini sampai pukul 12 malam nanti. Enggak ding, 9 malam. Ya, dan seperti biasa di perjalanan Halo Kota Batik, saya bersama Anda akan berbagi informasi di sini ya. Silakan Anda yang ingin berbagi informasi bisa memanfaatkan layanan komunikasi kami melalui saluran telepon 0285424474 atau juga melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, apa saja sih malam hari ini yang mau kita bagikan? Ini dia. Ya, ada banyak kisah yang jelas ya untuk malam hari ini. Dan kisahnya menarik-menarik untuk kita simak bersama. Ya, seperti yang satu ini. Ternyata kalau kita melihat sejarah ya, rentetan sejarah masa lalu di Nusantara ini, di Indonesia, ada banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin saja kita lewatkan begitu saja dan kita lupa hari ini. Tapi agar tidak terlalu lupa, saya akan kembali mengajak Anda mengingat lagi, menggugah memori Anda. Barangkali ada yang terselip dan atau mungkin agak-agak ditinggalkan gitu ya. Nah, makanya saya akan bersama Anda berbagi kisah di Selasa Berkisah ya. Ya, dalam dunia Islam ini kawan, Nabi Muhammad SAW merupakan figur besar, figur yang agung, yang hebat, yang sangat diteladani oleh umat manusia, terutama umat muslim. Dan ini mengacu pada sumber tradisional Islam, Nabi Muhammad ini merupakan penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Lalu beliau pula yang menjadi pemimpin agama yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan aktivitasnya diikuti oleh para penganutnya hingga kini. Nah, di balik kebesaran beliau ternyata ada loh orang Jawa yang hidup berdampingan di era eksistensi beliau, alias hidup sejaman. Ya, sekitar tahun 570 sampai 632 Masehi, atau kalau dihitung-hitung dari perhitungannya berarti sekitar 1392 tahun yang lalu. Nah, siapa orang itu? Coba tebak dulu. Siapa kira-kira orang Jawa yang juga punya nama besar yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad? Nah, ada yang tahu? Iya, dia adalah seorang penguasa tanah Jawa waktu itu. Kedudukannya berada di pesisir utara Jawa. Namanya sangat terkenal. Beliau adalah seorang perempuan yang mengatur dan mengelola tata pemerintahan di sebuah kerajaan namanya Kalingga. Ya, beliau adalah Ratu Shima. Ya, Ratu Shima ini hidup beririsan dengan masanya Nabi Muhammad SAW. Dan sejarah mencatat beliau itu lahir, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 611 Masehi di Sumatera Selatan. Nah, pada tahun tersebut Nabi Muhammad genap berusia 41 tahun atau baru setahun diangkat sebagai Rasul. Wow, istimewa ya. Nah, Ratu Shima ini adalah putri dari seorang Brahmana ya, yang pindah ke Jepara usai menikah dengan Kartikeya Singha dari kerajaan Kalingga di Jawa pula. Dan saat di Jawa, Ratu Shima ini tinggal di berbagai candi Hindu di kawasan Dieng atau Dihyang ya. Nah, posisi Ratu Shima perlahan makin kuat usai suaminya Kartikeya Singha ya. Kartikeya Singha ini diangkat menjadi Raja Kalingga pada tahun
648 Masehi, 648 Masehi. Nah, ketika Kartikeya Singa ini berkuasa, Nabi Muhammad sudah wafat dan Jazirah Arab memasuki periode kekhalifahan, tepatnya periode Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh para sahabat Rasulullah. Nah, terutama di era Ali bin Abi Thalib yang memimpin pada tahun 600 sekitar 656 sampai 661 Masehi. Nah, dalam catatan sejarah nasional Indonesia yang terbit pada tahun 2008 disebutkan juga posisi Ratu Sima yang semula istri raja kemudian berubah menjadi penguasa tunggal Kalingga. Itu terjadi seusai suaminya wafat pada tahun 678 Masehi. Dia menjadi Ratu Kalingga sebab tak ada penerus yang bisa berkuasa. Anak-anaknya masih sangat kecil. Dan saat menjadi raja, ada catatan sejarah menarik tentang kerajaan Kalingga mencapai masa keemasan. Ratu bergelar Sri Maharani Mahisa Suramardini, ya, Suramardini Satyaputi Keswara. Susah banget ya kalau bahasa Jawa kuno dan Sanskerta ini ya. Dia ini berhasil membawa Kalingga menjadi kerajaan terkenal, khususnya di sektor perdagangan. Dan dalam buku yang ditulis yang terbit pada tahun 2006, judulnya Tradisi Pemikiran Islam di Jawa, diceritakan juga di sana bahwa Ratu Sima berhasil mengubah pelabuhan Jepara sebagai sentra perdagangan dan pertemuan para pedagang dari berbagai wilayah. Bahkan disebutkan juga Kalingga sudah menjalin perdagangan dengan dinasti Tang dari Cina. Nah, mengacu pada naskah-naskah kuno Cina yang terhimpun dalam Nusantara dalam catatan Tionghoa, terungkap kalau para pedagang Cina ini sudah berdagang dan menyaksikan kejayaan Ratu Sima. Para pedagang ini bersaksi kalau kerajaan Kalingga ini sangat kaya karena menjadikan garam yang mudah ditemukan sebagai komoditas ekspor. Zaman itu garam diekspor dan luar biasa. Dan ada juga beberapa utusan Ratu Sima yang pergi ke Cina menjalin relasi dengan kaisar. Nah, untuk catatan yang satu ini menarik ya. Beberapa di antara utusan para utusan Kalingga ini ya, yang menemui dinasti para kaisar di Cina itu ya, dan beberapa raja-raja lain di luar mancanegara, terutama yang di Cina. Dinasti Cina sempat beranggapan bahwa dalam catatan Cina ya, ketika ada kerajaan ataupun utusan kerajaan menghadiahi sesuatu, itu mereka berpikir bahwa wah, ini akan menjadi kerajaan taklukan mereka. Padahal niatnya bukan begitu. Niatnya adalah sebagai tanda persahabatan. Tapi terlepas dari itu semua, itu membuat para kaisar atau keluarga istana China pada waktu itu tertarik betul untuk menelisik siapa sih para utusan ini, dan kemudian mereka melakukan ekspedisi sampai akhirnya sampai ke tanah Jawa ini. Nah, lalu para penduduknya di Kalingga ini sudah sangat maju karena mengenal aksara dan satu hal lagi yang paling penting, yaitu mengenal ilmu astronomi, perbintangan, ilmu falak. Nah, di Kalingga juga terdapat pusat agama Buddha Hinayana ya, sehingga banyak juga penganut Buddha belajar agama bertahun-tahun di sana. Dan besarnya popularitas ini membuat banyak orang dari berbagai kawasan, berbagai negara, dulu belum ada negara ya, berbagai bangsa ini datang mengunjungi kerajaan Kalingga. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tetapi ingin membuktikan sikap tegas Ratu Sima ini. Kala itu banyak orang dari luar negeri mengetahui bahwa Ratu Sima sangat tegas kepada penduduknya. Nggak cuma itu, bahkan kepada bala punggawa kerajaan, termasuk dalam keluarga istana. Ya, dia membuat aturan tegas yang membuat semua warga tunduk kepada sang penguasa. Sebenarnya bukan pada sang penguasa ya, tapi tunduk pada hukum. Nah, salah satu cerita paling terkenal ini diungkap oleh Sukmono dalam bukunya Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia tahun 1900
988 terbitnya. Nah, kala itu ada seorang raja Tasyih ya, yang berasal dari Jazirah Arab. Dia penasaran ceritanya. Penasaran banget dengan sikap tegas sang ratu ini. Maka dia memaksakan datang ke Kalingga dengan membawa karung emas, peti emas gitu ya. Rencananya karung atau peti emas ini akan ditaruh di tengah jalan dekat dengan pusat kerajaan. Raja Tasyih ini ingin mengetahui apakah ada yang mengambil karung emas tersebut. Karena dia mendengar penduduk Kalingga sangat takut atas hukuman Ratu Sima. Namun beberapa bulan kemudian karung emas itu ternyata tidak bergerak sama sekali, seinci pun, sesenti pun, semili pun dari tempatnya diletakkan. Alias tidak ada seorang pun yang menyentuh bahkan mengambil. Kenapa? Saking taatnya pada hukum masyarakat kala itu. Tapi ada sumber lain yang mengatakan bahwa karung itu diletakkan bukan di dekat istana, melainkan di area perbatasan. Perbatasan ya, karena Kalingga ini kalau kita belajar dari sejarah ya, sebenarnya Kalingga itu menjadi kerajaan yang menguasai 28 mandala. Mandala itu kerajaan-kerajaan anakan. Nah, kalau di sumber yang saya baca ini nggak dimunculkan tuh. Iya, jadi berada di perbatasan terluar dari kerajaan. Nah, sampai akhirnya posisi karung emas ini bergeser sedikit. Kenapa? Gara-gara putra dari sang ratu yang paling disayang, namanya Pangeran Narayana, itu tidak sengaja menyentuhnya. Sebenarnya bukan tidak sengaja, tapi jadi sebelum Pangeran Narayana ini menggeser, ada beberapa kali laporan kepada beliau bahwa ini kok ada orang meninggalkan barang dan tidak diambil-ambil, sementara barang ini diletakkan boleh dibilang di tengah jalan lah, atau mungkin di bahu jalan gitu loh, sehingga menghalang-halangi orang yang mau lewat. Nah, alhasil karena ditunggu berbulan-bulan itu nggak ada yang mengambil pulang, dan beliau ini bermaksud untuk menggeser supaya tidak menghalangi jalan gitu. Maka otomatis disentuh lah ya. Nah, dan dari peristiwa inilah Ratu Sima kemudian langsung mendengar laporan. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Anak raja nggak boleh, anak ratu nggak boleh melakukan hal yang salah. Makanya Ratu Sima mendakwa dan memutuskan hukuman kepada Pangeran Narayana, putranya sendiri, untuk dihukum mati. Nah, singkat cerita, putusan hukuman mati ini kemudian ditawar-tawar oleh para hulu balang atau para penasihat raja. Nah, supaya tidak menjadi polemik di dalam istana, maka Ratu Sima meminta pertimbangan, kalau bukan hukuman mati, apa yang layak diberikan atau dijatuhkan kepada putra seorang raja yang telah melakukan kesalahan. Terus diputuskan hukuman seumur hidup. Masih ditawar lagi sampai akhirnya ada yang menyebutnya potong kaki, ada yang menyebutnya potong tangan ya. Nah, ini banyak versi. Nah, akhirnya kalau di sini ini dipotong kaki. Nah, akhirnya dipotonglah kedua kakinya, dan karena kakinya dianggap bersalah karena telah menggeser karung emas itu. Walhasil kaki dari Pangeran Narayana ini dipotong sebagai hukuman. Dan tahukah Anda bahwa hidup Ratu Sima sendiri berakhir pada masa 695 Masehi. Sementara kerajaan Kalingga runtuh pada tahun 1700, maksud saya 700, nggak ada seribunya ya, 752 Masehi.
Nah, ketika situasi itu terjadi, Islam di Jazirah Arab sudah berkembang pesat dan sejarah mencatat di Arab sudah memasuki era Bani Umayyah yang eksis dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Ya, kalau kita melihat ya dari apa ya, irisan sejarah ini sebenarnya boleh dibilang era-era itu adalah era-era keemasan, era sama-sama nih ya. Di Jawa memiliki Kalingga, di Arab memiliki uh, apa ini era kenabian Rasulullah SAW yang itu kemudian membawa cahaya gitu kan, benderang di seluruh dunia. Dan sementara di Jawa ini kayaknya agak mulai bisa menerima nih, kayak ada semacam peralihan gitu ya. Kayaknya seru sih ya kalau kita lihat bahwa sejarah itu berjalan beriringan bersama waktu meskipun di ruang yang berbeda dan selalu menampilkan hal-hal yang menarik untuk kita ulik. Apakah ada hubungan dan bagaimana korelasi di antara satu sama lain? Saya masih akan bersama Anda untuk berbagi kabar di sini, berbagi informasi. Silakan Anda bisa untuk berbagi informasi di sini melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Masih ditunggu ya.